Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aktivitas berpuasa tidak hanya mengendalikan nafsu dan menahan untuk tidak makan dan menahan untuk tidak minum. Di samping itu, aktivitas beriman, orang beriman adalah dia menahan untuk berucap-ucap ataupun bercakap-cakap ataupun berbicara juga. Sering kita dengar istilah di dalam berbahasa kita, diam adalah emas. Artinya nilai diam ini adalah sebanding dengan nilainya emas. Emas merupakan nilai tukar tertinggi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang kita sudah bisa menjadikan uang sebagai nilai. Nah, kenapa sampai diam bisa menjadi emas dan berbicara bisa menjadi perak? Ada suatu hadis yang harus kita kenal dan kita pahami. Ya, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqulu, ya, maka dia berkata khairan. Dia akan berkata dengan kata-kata yang baik. Ketika tidak mampu untuk berkata yang baik ataupun sudah selesai dengan berkata-kata yang baik, maka ya waliya, ya, wali yasmun, maka hendaklah dia untuk diam saja, ya. Setelah usai berbicara yang baik ataupun tidak mampu lagi menjaga pembicaraannya, lebih baik dia diam. Nah, inilah sehingga diam menjadi sebuah nilai, menjadi emas bagi kita ketika mulut mampu dikontrol dengan baik. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa kebanyakan penghuni neraka ataupun penduduk neraka itu mereka sampai di sana karena atas ulah-ulah bicaranya, atas perbuatan berbicaranya yang tidak terkontrol ataupun tidak baik. Nah, insya Allah semoga kita di Ramadan ini mampu melatih lisan kita. Ya. Saudara-saudariku, perlu belajar dari Nabi kita, Nabi Zakaria. Ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan seorang anak yang dimana secara biologis beliau sudah usia senja ataupun sudah berumur, namun beliau akan bernazar kalau Allah
mengabulkan itu. Maka apa nazarnya? Maka Allah menganjurkan nazarnya adalah untuk menahan berbicara selama 3 hari kepada orang lain, kecuali hal yang sangat-sangat penting untuk diucapkan. Nabi Zakaria ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk diam saja itu, untuk berbicara itu perlu timing, perlu kondisi, perlu tempat untuk berbicara. Ya. Sehingga kita tidak terjebak kepada berbicara yang tidak baik. Di dalam ilmu linguistik ataupun berbahasa, ada 4 skill yang menjadi aktivitas, yaitu adalah berbicara, membaca, menulis, dan mendengar. Ya. Sedangkan berbicara ini akan identik dengan menulis. Nah, aktivitas berbicara bukan hanya dilakukan oleh mulut saja sekarang ini. Bukan dilakukan oleh lisan saja. Sekarang dengan telunjuk pun sudah bisa berbicara. Bukankah kita mengenal dengan handphone sekarang ini? Teknologi yang canggih. Bukankah kita mengenal yang namanya tab, iPad, laptop, dan sebagainya? Iya. Selain dari berbicara dengan lisan, sekarang sudah bisa berbicara dengan telunjuk. Untuk membohongi 100 orang sekarang hanya dengan modal telunjuk saja. Dengan sekali klik di handphone kita membuatkan berita yang tidak benar, maka berita-berita itu sudah bisa tersebar. Bukankah kita mempunyai akun-akun Facebook, Twitter, status Instagram, status WhatsApp, BBM, dan sebagainya. Inilah yang mampu membuat bicara kita gitu tidak terkontrol sekarang ini. Untuk menjadi tokoh gampang sekali, kita tinggal membuat konten yang berbicara kita yang tidak sama dengan yang lain, maka kita akan menjadi seorang yang lebih terkenal. Inilah berbahayanya berbicara dengan handphone. Handphone bisa menjadi malaikat dengan kita, bisa menjadi iblis dengan kita. Bagaimana dia menjadi iblis? Ketika handphone ini kita gunakan untuk menyampaikan berita yang tidak benar, menyampaikan berita yang penuh kebohongan, ataupun merubah kebenaran menjadi kebohongan, ataupun kebenaran itu dipelintir menjadi kebohongan, menjadi sesuatu yang tidak benar. Kemudian handphone bisa menjadi malaikat bagi kita. Bagaimana dia akan menjadi malaikat? Kita bisa menyampaikan konten-konten yang terbaik, yang sesuai dengan kebenaran. Kita bisa mencari bacaan-bacaan yang baik di sana. Kita bisa mendengar beberapa hal yang baik di sana, dan kita bisa menyebarkan sesuatu itu dengan baik pula. Dia akan menjadi malaikat buat kita. Ya, jika kita tidak mampu, ya silahkan. Kita lebih baik kita diam saja. Di Ramadan ini coba kita mengontrol penggunaan aktivitas berbicara kita. Baik itu handphone kita stopkan dulu, ataukah berbicara kita tahu kapan waktu untuk berbicara, di mana waktu untuk berbicara, dan seperti apa kondisi untuk berbicara. Supaya kita mendapatkan manfaat dari lisan kita, dan kita tidak berbicara pun kita bisa mendapatkan manfaat ataupun emas. Inilah yang dikatakan, ya, sumtum
hukmun, ya. Diam itu adalah hikmah. Diam memiliki arti yang sangat luas. Diam memiliki makna, dan diam itu lebih bermakna dibandingkan kita berbicara yang tidak ada manfaatnya. Jadikanlah Ramadan ini menjadi tempat pengkaderan untuk mengontrol bicara kita, kapan saatnya kita berbicara dan kapan saatnya kita untuk diam. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.